kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, uji kompetensi bab 5, pengumpulan dan penyajian data. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, ada di halaman 207 sampai dengan 208. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari materi mengenal data anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu objek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Tampak pada gambar di sini, Siti dan teman-teman sedang mengukur tinggi badan dan juga mengukur berat badan anak-anak. Kalau dalam bentuk tabel seperti ini, ada nomor, kolom nomor 1 sampai dengan 5, ada nama siswa, ada tinggi badan dan juga berat badan. Misalkan nomor 1 Siti, tinggi badannya 130 cm, berat badannya 40 kg. Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. Jadi, data yang diperoleh secara langsung itu disebut dengan data primer. Penny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Penny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Tampak di sini pada tabel anak-anak ada 5 siswa. Yang pertama adalah Siti, golongan darah O, Dayu, golongan darahnya B, Penny, golongan darahnya O, Edo bergolongan darah A, dan Lani bergolongan darah AB. Data golongan darah di atas diperoleh Penny secara tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Jadi data yang diperoleh tidak secara langsung itu disebut data sekunder. Lanjut ke materi pengumpulan data anak-anak. Pengumpulan data yang pertama adalah dengan cara tes. Kita amati pada gambar di sini anak-anak. Ini anak-anak sedang melaksanakan ujian atau tes anak-anak di sekolah ini. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya bapak atau ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa.
Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Ini ada berapa siswa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 6 ada 30 siswa dan ini adalah hasil nilai ulangannya. Cara pengumpulan data yang kedua adalah bertanya langsung. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaannya, yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Dan pertanyaan kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti, ini ada 4 kawan ini. Edo, buah yang disukai apel, yang tidak disukai pisang. Beni, buah yang disukai mangga, yang tidak disukai pepaya. Dayu, buah yang disukai jeruk dan yang tidak disukai nanas. Lani, buah yang disukai anggur dan buah yang tidak disukai adalah stroberi. Cara pengumpulan data yang ketiga adalah isian singkat anak-anak. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Ini adalah contoh lembar isian singkat. Misalnya, ini yang ditanyakan untuk isian singkat adalah nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah. Cara pengumpulan data yang keempat adalah pencatatan langsung anak-anak. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Ini contohnya, nama siswa Siti, yang kedua Beni, ketiga Dayu, keempat Lani, kelima Edo, dan seterusnya. Selanjutnya, ini di kolom ke-1 nomor, kolom kedua nama siswa, kolom ketiga berat badan dalam satuan kilogram. Selanjutnya, diadakan pengukuran dan hasil pengukuran dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Lanjut ke materi uji kompetensi anak-anak, selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1 berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Tambah di sini adalah data nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5 anak-anak. Ibu mulai dari pertanyaan yang A. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kalau kita amati pada data di sini anak-anak, nilai terendahnya adalah 60 di sini. Nih. Dan nilai tertingginya adalah 90 anak-anak, tidak ada nilai yang lebih tinggi dari 90. Di sini penyelesaiannya. Jadi nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Selanjutnya, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Yang di bawah 70 di sini 65, ini di bawah 70. Selanjutnya di sini ada 60 di bawah 70. Ini sudah tidak ada lagi. Jadi ada 2 siswa jawabannya. Lanjut ke soal C anak-anak. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Di atas 80 anak-anak. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 siswa anak-anak. Selanjutnya ke soal D.
Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Sekarang yang mendapat 75 anak-anak. Di sini Ibu beri tanda, Ibu lingkari, ada atau Ibu coret ke kiri, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa anak-anak. Jadi jawabannya ada 5 siswa. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Di sini sudah disiapkan datanya anak-anak. Ibu mulai dari pertanyaan A. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Ini berat badan terendah, kita cari dulu. Di sini 25. Ini 25 anak-anak. Ini berat badan yang terendah adalah 25 kg. Dan berat badan tertinggi kalau kita urutkan di sini ini 33. Di sini juga 33 yang tertinggi. Di sini. Ini jawabannya adalah 33 anak-anak. Jadi berat badan tertinggi adalah 33 kg. Lanjut ke soal B. Berapa siswa yang beratnya 30 kg? Nih, kita coret dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 siswa anak-anak. Jadi yang beratnya 30 kg ada 9 siswa. Sekarang ke soal C. Berapa siswa yang beratnya kurang dari 30 kg? Yang kurang dari 30 kg. Nih, kita lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 siswa. Ada 11 siswa yang beratnya kurang dari 30 kg. Selanjutnya, berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Berat tertingginya tadi 33 anak-anak. Ada berapa siswa? Ini Ibu silang, ada 1 33 kg. Ada 2 di sini. Nih. Jadi jawabannya ada 2 siswa. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan menanya langsung. Ini penyelesaiannya. Langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan menanya langsung adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dan menyiapkan belangko isian tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Sebutkan kekurangan dan kelebihan mengumpulkan data dengan menanya langsung. Baik, Ibu bahas di sini. Kekurangan metode pengumpulan data secara langsung adalah waktu yang dibutuhkan lama dan apabila responden banyak, sangat banyak akan kesulitan. Selanjutnya, kelebihan metode pengumpulan data dengan menanya langsung adalah jawaban yang kita peroleh sangat jelas dan detail karena langsung dari respondennya anak-anak. Soal nomor 5 anak-anak. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan isian singkat. Ini penyelesaiannya. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan isian singkat adalah menyiapkan daftar pertanyaan berkaitan dengan data yang diperlukan. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan isian singkat. Ini pembahasannya. Kekurangan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah terkadang data tidak jelas atau sulit dipahami. Kelebihan metode pengumpulan data dengan isian singkat adalah responden tidak harus bertemu langsung. Sangat cocok untuk responden yang banyak
dapat dilakukan dengan email atau surat. Soal ke-7 anak-anak, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Ini penyelesaiannya. Langkah-langkah sebelum melakukan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan menyiapkan blanko isian data, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Soal nomor 8 anak-anak, jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Ini penyelesaiannya. Kelebihan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah data yang diperoleh lebih akurat dan data yang diperoleh lebih tepat sesuai kebutuhan. Kekurangan metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah diperlukan alat ukur yang baik dan akurat. Sebagai contoh, mengukur tinggi dan berat badan, maka diperlukan timbangan dan meteran yang standar. Metode ini juga memerlukan waktu yang lebih lama. Lanjut ke soal nomor 9 anak-anak. Berikut data golongan darah siswa kelas 6. Ada golongan darah A, O, AB, B, B, dan selanjutnya di sini anak-anak. Ibu mulai dari pertanyaan yang A. Kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Untuk mendapatkan data golongan darah setiap siswa di sekolah dapat dilakukan dengan menanya langsung ke UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Ke soal B anak-anak. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Di sini bergolongan darah A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Pertanyaan C, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Di sini yang bergolongan darah B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Jawabannya ada 7 siswa. Lanjut ke pertanyaan D. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB? Ini Bu Lingkari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Lanjut ke soal E. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah O? Yang bergolongan darah O ini Bu Silang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Soal nomor 10 anak-anak. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Ini adalah daftar nilainya anak-anak. Ibu mulai dari pertanyaan A. Urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Baik, urutan nilai dari yang terkecil adalah yang paling rendah. Di sini adalah 60 anak-anak, ada 1 siswa. Selanjutnya 65. 65 ada 1, ada 2 siswa. Selanjutnya nilai 70 anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 siswa. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya nilai 75. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Lanjut ke nilai 80. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut nilai 85 anak-anak. Ada 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Sudah dipindahkan. Selanjutnya nilai 90. 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Ini ada satu lagi, ada 4 siswa anak-anak. Dan nilai 95 ada 1, 2. Ada 2 siswa. Lanjut ke soal B. Berapa nilai tertinggi? Nilai tertingginya adalah 95 anak-anak. Selanjutnya soal C. Berapakah nilai terendah? Nilai terendahnya adalah 60. Nilai terendah sama dengan 60. Soal D. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya untuk pelajaran Bahasa Indonesia 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Siswa yang tidak tuntas artinya nilainya di bawah 75. Ada berapa siswa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di bawah 75 ada 7 siswa. Jadi jawabannya ada 7 siswa. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.